Bumi beserta alamnya adalah tempat manusia menggantungkan seluruh hidupnya. Lautan yang membentang luas, aneka ragam biota laut, hamparan padang rumput hingga sungai jernih yang mengalir adalah sumber daya yang menjadi penopang dan patut dijaga keberlanjutannya. Namun meningkatnya populasi manusia justru menimbulkan ancaman besar bagi seluruh sumber daya beserta lingkungannya. Bukan tanpa sebab, manusia adalah penghasil sampah yang telah menjadi problematika dan mengancam kehidupan di bumi. Terlebih di era saat ini di mana pola hidup manusia cenderung konsumtif dan berakibat semakin menumpuk jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Sementara itu, berdasarkan perhitungan sementara dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.785 ton berasal dari aktivitas di laut. Di era modern ini memang sulit membayangkan hidup tanpa plastik. Selama setengah abad, plastik telah menjadi bahan yang paling umum digunakan untuk gelas, botol, dan wadah makanan. Namun demikian, penggunaan plastik telah menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang besar. Zat kimiawi yang ditemukan di banyak bahan plastik konvensional berbahaya bagi kesehatan manusia. Tidak hanya bagi manusia, plastik juga berdampak buruk bagi kesehatan hewan. Jumlah satwa liar yang memakan plastik dilaporkan meningkat secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik telah ditemukan di usus pada lebih dari 90% burung laut dunia, serta di perut pada lebih dari setengah jumlah penyu dunia dan biota laut lainnya. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Rencana Aksi Sampah Laut, yakni sebuah rencana kerjasama di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan untuk mengurangi dan menanggulangi sampah laut. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah plastik di laut dengan 5 langkah kunci yang berfokus pada peningkatan pengelolaan sampah, mengurangi atau mengganti penggunaan plastik untuk mencegah konsumsi 1 juta ton per tahun, mendesain ulang produk dan kemasan plastik untuk digunakan kembali dan didaur ulang, menggandakan tingkat pengumpulan sampah plastik, dan memperluas fasilitas pembuangan sampah. Kekhawatiran akan sampah plastik yang menumpuk mendorong para ilmuwan untuk menghasilkan beragam penelitian guna mengembangkan alternatif plastik dengan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan di bawah supervisi Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengambil peran dalam inisiatif ini sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi sampah plastik. Alternatif plastik yang tengah dikembangkan adalah bioplastik berbasis biota laut.
Ya, nama saya Dina Francisca, peneliti pengolahan produk perikanan dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena Indonesia itu adalah penghasil sampah terbesar di nomor 2 di dunia. Jadi dari sampah plastik itu, karena dia tidak bisa terdegradasi, karena dia adalah polimer ya, polimer sintetis berasal dari minyak bumi, dan dia akan menjadi mikroplastik yang akan berbahaya tentunya kepada biota yang ada di laut. Nah, kami dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan Perikanan mencoba untuk membuat sebuah polimer packaging yang berasal dari polimer alami, yaitu dari karbohidrat, yaitu dari agar. Nah, agar sendiri ini terbuat dari rumput laut Gracilaria. Kita tahu bahwa rumput Gracilaria ini produksinya sangat besar di Indonesia dan sudah dibudidayakan. Kenapa kami menggunakan rumput laut yang seperti tadi dibilang bahwa rumput laut Gracilaria itu umur panennya sangat singkat, yaitu 40 hari. Rumput laut Gracilaria yang sudah berhasil dibudidayakan, dan ternyata agar dari rumput laut merah ini ketika kita analisis di laboratorium dia sangat berpotensi untuk menjadi bahan alternatif pengganti plastik seperti itu. Jadi rumput laut merah Gracilaria banyak tersebar sih di seluruh Indonesia, namun mayoritas yang sudah banyak yang membudidayakan yaitu di Pantura Jawa seperti Brebes, Karawang, Serang, kemudian di Sulawesi seperti itu. Apa saja yang dikandung di dalam agar, yaitu terkandung agar di dalam agar sendiri ada agarosa dan agaropektin. Dimana ketika agarosa dan agaropektin ini dicampur dengan plasticizer, dia akan bersifat plastis, dia akan memiliki sifat seperti plastik. Pada tahun 2020 kita menemukan formula agar yang terplastis sehingga menghasilkan agar termoplastik. Kemudian pada tahun 2021 kita mencoba untuk memformulasikan dengan polimer lain sehingga dia mempunyai sifat polimer yang dapat diinjeksi ke mesin injection molding seperti itu, sehingga bisa dapat dicetak menjadi berbagai macam produk seperti itu. Proses pembuatan pelet bioplastik dimulai dari formulasi tepung agar dengan plasticizer, kemudian kita masukkan tepung agar dan plasticizer itu ke dalam extruder. Nah, di extruder sendiri dia akan diputar oleh double screw pada suhu 140 derajat dan sekitar 20 rpm. Nah, kemudian akan keluar dari extruder itu pelet yang panjang, kemudian dilewatkan dalam konveyor. Sepanjang konveyor kurang lebih 2 meter atau 3 meter lebih baik ya, itu akan didinginkan sehingga ketika sampai ujung konveyor dia akan mengeras, kemudian dimasukkan ke dalam alat pelletizer. Nah, di dalam alat pelletizer ini dia akan dipotong-potong dengan ukuran tertentu sehingga menjadi pelet seperti itu. Macam-macam produk yang telah dicoba untuk dibentuk dengan mesin injection molding yaitu mangkok, piring, dan pot, gelas. Nah, sebenarnya tidak terbatas pada bentuk produk ini, karena pada dasarnya yang penting cetakan moldingnya apa itu bisa disesuaikan seperti itu. Riset ini adalah tim ya, kami bekerja sama dengan Loka Penelitian Teknologi Bersih. Di sana ada berbagai macam peralatan untuk analisis, kemudian untuk pencetakan seperti mangkok dan piring. Tetapi karena itu hanya riset, jadi kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan UKM pembuatan plastik yang menggunakan mesin injection molding. Kemudian di sana kita mencoba untuk menguji pelet kita apakah bisa dibuat menjadi mangkok atau berbagai macam bentuk lainnya, dan ternyata bisa seperti itu. Sudah ada 3 perusahaan yang mencoba untuk melakukan scale up penelitian ini ke
perusahaannya mereka seperti itu. Kita bekerja sama dengan Lokariset mekanisasi pengolahan hasil perikanan, yaitu dari alatnya. Jadi mereka mendesain alat untuk membuat bioplastik yang spesifikasinya itu untuk bioplastik. Jadi mulai dari skrunya, kemudian dari konveyornya seperti itu. Tidak hanya Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang mengembangkan riset bioplastik, BRSDM melalui Lokariset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan turut mengembangkan riset bioplastik berbahan dasar karaginan. Saya Putri Wulandari, saya di sini sebagai peneliti di Lokariset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Kalau dari Lokariset ini sendiri, karena memang kami tupoksinya untuk menciptakan rancang bangun alat, membuat alat, jadi kami memang setelah melihat permasalahan yang ada di masyarakat terkait plastik konvensional seperti itu, kami kemudian menciptakan serangkaian alat tadi, di mana ini untuk di Indonesia masih belum ada, jadi tingkat kebaruannya sangat tinggi. Kami mencoba untuk menciptakan serangkaian alat pembuat kemasan bioplastik dari rumput laut itu tadi, sehingga bisa digunakan untuk mensubstitusi plastik komersial yang ada di pasaran. Kalau untuk sampai saat ini, memang kami alat ini masih digunakan dalam skala laboratorium, tapi kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi seperti Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta, kemudian Universitas Brawijaya, di mana mereka menugaskan mahasiswanya untuk penelitian tugas akhir di sini. Itu sudah termanfaatkan di beberapa universitas. Kemudian kedepannya kami harapkan juga nanti misalkan ini bisa diproduksi secara massal atau digunakan untuk skala industri, jadi nanti untuk ketermanfaatkan rumput lautnya nilai tambahnya menjadi lebih tinggi, dan kemudian bisa juga untuk menjadi solusi dari plastik konvensional yang ada di pasaran. Jadi kalau untuk yang produksi plastik komersial, produksi plastik yang dari bahan bakar fosil itu biasanya mereka menggunakan namanya metode casting. Jadi di mana dia menggunakan pelarut yang tinggi, jadi dilarutkan dengan suhu tinggi, kemudian dicetak dengan semacam wadah atau loyang untuk membentuk film atau kemasan bioplastik. Nah, untuk kelemahannya metode yang konvensional itu dia tidak dapat diproduksi secara batch atau kontinu, jadi dia memakan waktu lama dan tidak dapat diproduksi secara massal. Oleh karena itu di Loka kami mengembangkan alat untuk membuat bioplastik dengan cara ekstrusi, di mana metode ini bisa digunakan secara batch atau kontinu, jadi untuk kedepannya bisa diproduksi secara massal. Iya, jadi kami menggunakan rumput laut merah yang itu Euchoma cottonii. Euchoma cottonii ini salah satu rumput laut yang paling banyak digunakan di Indonesia juga. Tetapi untuk produksi bioplastik ini kami menggunakan tepung karagenannya. Jadi isi rumput laut ini sudah diolah menjadi karagenan. Kenapa karagenan? Karena karagenan ini memiliki kemampuan untuk pembentukan film yang baik. Jadi dia bisa digunakan untuk membentuk bioplastik. Jadi yang pertama kita ada mixer. Mixer itu bentuknya seperti mixer seperti biasanya untuk mencampur bahan. Jadi dia gunanya untuk mencampur bahan, ada pemutarnya di dalam. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya untuk mencampur bahan agar menjadi homogen. Kemudian yang kedua ada extruder. Extruder ini menggunakan single screw extruder, di mana bahannya di situ kita proses di dalamnya dengan suhu, kemudian dengan kecepatan tertentu sehingga si bahan tadi itu bisa tercampur secara merata juga, dilelehkan, kemudian didorong keluar melalui satu lubang atau dice. Nah itu dengan ukuran tertentu, kemudian menjadi extruded. Nah extrudednya itu kita bawa dengan conveyor. Nah conveyornya ini namanya conveyor fan cooling. Menggunakan pendingin udara, jadi ada 8 kipas di situ kita dinginkan saat dia lewat, jadi saat lewat itu sudah dingin dan sudah kering. Kemudian ban berjalannya itu seperti ada jala-jalanya, jadi dia angin itu bisa menembus
aliran udara itu bisa menembus si ekstrudatnya itu. Kemudian kita bawa yang keempat itu ada namanya pelletizer. Pelletizer itu fungsinya untuk memotong ekstrudat itu menjadi berukuran 2-3 mm. Itu sudah menjadi biji bioplastik atau produk antaranya. Kemudian yang terakhir dari situ kita bawa ke hot press molding machine, namanya hot press molding machine. Itu gunanya untuk mengempa dan mencetak si pelet bioplastik itu tadi menjadi kemasan yang kita inginkan. Salah satunya itu bentuk mangkuk seperti ini dan bentuk piring. Pada tahun 2020 kami diamanatkan untuk membuat rancang bangun mesin bioplastik yang kemudian diadaptasi oleh Balai Besar Riset dan Pengolahan Produk Bioteknologi yang ada di Selipi. Di bioplastik saat ini kami memiliki 5 alat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari Loka kami hanya merancangkan proses dari pencampuran sampai menjadi biji bioplastik. Proses pembuatannya memerlukan waktu 3-4 bulan ya setiap mesinnya. Proses pembuatan bioplastik ini dimulai dari proses pencampuran atau disebut mixing, masuk melalui mesin mixer dengan suhu lebih kurang 40 derajat Celcius. Di situ ada alat yang namanya agitator untuk memutar dari bahan yang dimasukkan. Kemudian setelah selesai masuk ke mesin screw extruder. Di situ ada proses penggilingan dengan suhu yang tinggi sekitar 130 derajat Celcius. Kemudian hasil dari screw extruder dialirkan melalui mesin konveyor. Dari konveyor dimasukkan ke mesin pemotong atau disebut juga mesin pelletizer. Kemudian setelah menjadi biji bioplastik, dilakukan proses pengepresan masuk ke dalam cetakan atau biasa disebut mold dengan suhu 145 derajat Celcius. Itu ditunggu sekitar selama 10-15 menit. Kemudian diangkat dan dirapikan. Untuk 2 kilo bahan kita bisa memproduksi sebanyak 20 piece mangkok atau hasil cetakan. Jadi secara keseluruhan dari mesin screw extruder sampai mesin pelletizer itu memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk 2 kilo bahan. Untuk menghasilkan warna putih itu kami menambahkan pewarna makanan, itu dicampur pada saat proses mixing. Riset ini akan terus berlanjut, khususnya produknya akan semakin lebih bagus karena produk yang kami hasilkan ini masih sedikit ada warnanya belum begitu menarik. Kemudian jadi nanti akan ada riset-riset mengenai warna dan lain-lain. Kemudian ada produk lain juga dari agar atau dari rumput laut pada umumnya yang bisa diproduksi menggunakan mesin blown film, sehingga pemanfaatannya akan sangat lebih luas lagi dan efeknya juga akan semakin lebih baik lagi, seperti itu. Sudah ada 3 perusahaan yang mencoba untuk melakukan scale up penelitian ini ke perusahaannya mereka. Jadi 3 perusahaan itu terdiri dari 1 perusahaan bioplastik, kemudian pembudidaya, dan yang ketiga adalah perusahaan produksi keragenan. Tantangannya sendiri yang pertama adalah tentu kita harus tahu ya karakteristik bahan, karena tidak semua bahan itu memiliki sifat termoplastik. Jadi konsentrasi berapa plasticizer, berapa polimer yang ditambahkan itu juga sangat menentukan. Kemudian yang kedua peralatan juga harus spesifik untuk bioplastik, karena kalau misalkan pembuatan plastik sintetis
di bagian konveyor dia menggunakan air karena kan plastik tidak larut dengan air, sedangkan kita mencoba untuk menggunakan kipas. Jadi ada beberapa desain yang kita modifikasi karena kan pasti berbeda speknya dengan spek pembuatan plastik. Sedangkan pada mesin injection sendiri tentu kita harus tahu berapa sih daya alir si agar termoplastik ini. Jadi karena kan mesin injection molding itu tidak ada speknya untuk bioplastik. Jadi kita pasti ada tantangannya tersendiri ketika menggunakan bioplastik di mesin injection molding seperti itu. Kalau memang ini dibuat secara massal itu akan sangat membantu ya dalam pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga plastik yang konvensional itu yang dari minyak bumi itu pasti akan disubstitut oleh kemasan-kemasan dari bioplastik ini. Namun yang menjadi tantangan sendiri adalah agar termoplastik yang bisa dijadikan single use plastik seperti plastik kresek, dan itu belum masih menjadi tantangan di riset ini. Ketika tes biodegradable, kita menggunakan jamur Aspergillus niger di laboratorium untuk mengecek sejauh mana dia terdegradasi di lingkungan. Kemudian hasilnya yaitu sekitar 30% sampai 40% itu telah terdegradasi atau telah ditunggu oleh jamur selama waktu 7 hari. Sedangkan ketika sudah dibentuk menjadi beberapa produk seperti piring dan lain-lain, karena kan sudah campur oleh polimer alami lainnya juga, itu sekitar 1 bulan itu sudah mulai melunak seperti itu. Sedangkan untuk waktu total habisnya kami belum sampaikan karena masih dalam penelitian. Riset ini turut mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021 sampai 2024 yang digaungkan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono, khususnya dalam hal pemanfaatan rumput laut, yaitu yang telah dibudidayakan, yaitu rumput laut Gracilaria. Kalau dari lokasi sendiri ada 6 orang anggotanya gitu, tapi memang di sini karena memang sistemnya antara riset itu ada yang double seperti itu, jadi nggak selalu 6 orang itu selalu bekerja bersama, tapi memang kalau untuk secara ini ada 6 orang. Kendalanya sebenarnya sangat banyak sih, karena kan memang belum ada yang membuat bioplastik dari rumput laut, apalagi dengan metode ekstrusi. Jadi memang yang menjadi kendala bagi kami adalah pertama menentukan formulasinya. Kami mencoba untuk membuat formulasi yang bisa untuk diekstrusi itu memang susah sekali, karena memang biasanya yang sudah ada literaturnya adalah tanaman pangan seperti pati-patian, singkong, umbi, itu yang mudah gitu. Tapi setelah kita terapkan formula itu ke rumput laut ternyata tidak bisa, karena si rumput laut itu sendiri punya karakteristik yang berbeda, lebih berserat dan sebagainya. Jadi memang untuk formulasi kami perlukan waktu yang agak lama. Saat kami coba di lab bisa, tapi ternyata saat kami masukkan ke alat itu suka ngejam. Jadi memang perlu waktu itu kami membutuhkan beberapa bulan sampai menemukan formula yang cocok. Juga kita melakukan studi literatur dan sebagainya. Akhirnya kami menemukan formula yang cocok, baru kemudian kami coba ke alat yang sudah kami rancang, itu baru bisa seperti itu. Dan itu pun setelah jadi kami press juga kadang ada yang tidak bisa. Jadi memang perlu banyak penyesuaian karena memang risetnya ini masih baru, jadi perlu kita lakukan banyak studi literatur, kemudian kami coba trial and error juga gitu sampai akhirnya bisa tercipta produk yang bagus. Jadi karena memang kemarin kami keterbatasan waktu ya, jadi yang kami ciptakan kebetulan kan hot press itu yang bisa membentuk seperti ini. Nah, kami harapan ke depannya itu bisa, jadi ini namanya kan hot press molding mesin, di mana dia memang di press sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dengan tekanan dan suhu tertentu. Nah, kami mengharapkan sih misalkan ke depan nanti bisa jadi ada injection molding mesin. Nah, itu bisa membentuk seperti kemasan kantong plastik itu. Jadi itu kan maksudnya pemanfaatannya bisa luas lagi ya. Mungkin misalkan ini bisa digunakan untuk mensubstitusi piring styrofoam yang kita gunakan saat rapat atau saat kondangan seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan memang sudah bisa menggunakan alat yang injection atau menciptakan alat yang injection molding mesin itu, nanti bisa dibentuk seperti kantong plastik itu. Nanti kan pemanfaatannya bisa lebih luas untuk belanja, kantong belanja untuk itu kan lebih istilahnya lebih luas lagi pemanfaatannya, bisa menggunakan, bisa menggantikan yang plastik konvensional yang tidak ramah lingkungan.
Kalau untuk dari riset bioplastik ini mungkin mendukung program prioritas KKP-nya dalam hal bisa mendukung untuk produksi budidaya rumput lautnya, karena kan memang ini dari walaupun yang kami gunakan tepung karagenan memang, tapi kan dari awalnya bahan bakunya dari rumput laut itu sendiri. Mungkin sebelumnya belum ada yang memanfaatkan rumput laut ini untuk menjadi bioplastik, tapi dengan adanya riset ini, apalagi misalkan memang nanti di scale up kemudian menjadi skala massal, akan mendorong untuk budidaya si rumput lautnya itu sendiri jadi lebih tinggi. Kendala yang kami hadapi saat proses rancang bangun ini karena mesin pembuat bioplastik yang secara ekstrusi ini belum ada di Indonesia, sehingga kami masih banyak perlu belajar untuk merancangnya. Kendala ketika skru extruder yang digunakan itu mampet atau banyak kotoran sehingga keluarnya tidak lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mesin pemotong biji bioplastiknya itu kadang sering ada kotoran di dalam sehingga menghambat untuk proses pemotongan. Harapan kami ke depan mungkin mesin yang kami produksi dan rancang ini bisa dipakai di sektor komersial dan diproduksi secara massal. Yang kedua, dari segi mesinnya untuk pengembangan ke depan bisa dilakukan dengan proses injection molding secara otomatis. Saat ini dengan metode konvensional masyarakat masih belum bisa memproduksi secara massal karena dengan metode casting itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan mesin ini bioplastik yang dihasilkan bisa diproduksi secara massal dan lebih cepat daripada metode konvensional. Upaya menjaga kelestarian bumi dari ancaman sampah plastik menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Satu kontribusi kecil saja yang kita lakukan secara berkelanjutan dapat memberikan dampak yang begitu berarti bagi bumi. Karena di seluruh jagat alam semesta, bumi adalah satu-satunya tempat kita bernaung. The only place we can call home. Jaga bumi, maka bumi akan menjaga masa depan kita.